Raka mulai sering datang ke warung itu. Bukan karena lapar, melainkan karena ingin melihat Sari. Mereka perlahan saling mengenal. Raka selalu memperkenalkan dirinya sebagai kuli angkut. Ia tidak ingin Sari memandangnya berbeda. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta. Pencarian cinta sejati, pria kuli yang terlihat biasa. Pagi itu, pelabuhan kecil di pinggiran kota kembali sibuk. Debu beterbangan, suara mesin tua berderak, dan para kuli angkut berbaris menunggu pekerjaan. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Raka. Pakaian lusuh, sepatu usang, dan wajah tenang yang tak banyak bicara. Semua orang mengenalnya sebagai kuli pendatang yang hidup pas-pasan. Tak ada yang tahu, Raka sengaja memilih hidup sederhana, menyembunyikan jati dirinya sebagai pemilik perusahaan logistik besar di kota itu. Raka menikmati hidup tanpa sorotan. Ia lelah dengan dunia bisnis yang penuh kepalsuan. Di pelabuhan, ia merasa lebih jujur, lebih manusiawi. Ia mengangkat karung, membantu teman-temannya, dan menerima upah harian seperti kuli lainnya. Tidak ada yang mencurigai apapun. Sebab, Raka memang pandai berperan sebagai orang kecil. Suatu sore, hujan turun deras. Raka berteduh di warung kecil dekat pelabuhan. Di sanalah ia pertama kali melihat Sari, seorang gadis miskin sebatang kara. Wajahnya pucat, pakaiannya sederhana, dan matanya menyimpan kesedihan mendalam. Sari bekerja sebagai pencuci piring di warung itu. Dibayar harian, tanpa keluarga yang menunggunya pulang. Saat Raka memesan teh hangat, ia melihat Sari dimarahi pemilik warung karena sebuah piring pecah. Raka tergerak. Ia membela gadis itu, meski akhirnya ia sendiri ikut dimarahi. Sari hanya menunduk, menahan air mata. Sejak saat itu, hati Raka terasa berbeda. Ada rasa iba, kagum, dan ketulusan yang jarang ia temukan di dunia orang-orang kaya. Tanpa sadar, pertemuan sederhana itu menjadi awal dari kisah cinta yang tak pernah ia perencanakan. Gadis sebatang kara, Sari menjalani hidup yang keras sejak kecil. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat ia masih remaja. Sejak itu, ia berpindah-pindah pekerjaan demi bertahan hidup. Tidak ada saudara, tidak ada tempat pulang. Dunia terasa dingin, dan ia belajar untuk tidak berharap terlalu tinggi. Setiap pagi, Sari datang paling awal ke warung. Ia membersihkan lantai, mencuci piring, dan melayani pelanggan dengan senyum yang dipaksakan. Di balik senyum itu, hatinya sering menangis. Ia hanya ingin hidup tenang, cukup makan, dan tidak menyusahkan siapapun. Raka mulai sering datang ke warung itu, bukan karena lapar, melainkan karena ingin melihat Sari. Mereka perlahan saling mengenal. Raka selalu memperkenalkan dirinya sebagai kuli angkut. Ia tidak ingin Sari memandangnya berbeda. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta. Sari merasa nyaman berbicara dengan Raka. Pria itu sederhana, sopan, dan tidak pernah merendahkannya. Berbeda dengan banyak pria lain yang sering memandangnya dengan tatapan meremehkan. Raka mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Di suatu malam, mereka duduk di tepi pelabuhan, memandang lampu kapal yang berkilau. Sari bercerita tentang kesepiannya. Raka hanya diam, tapi hatinya teriris. Ia sadar, gadis di depannya jauh lebih kuat dari yang terlihat. Sejak malam itu, keduanya mulai saling bergantung secara emosional. Tanpa harta, tanpa status, hanya dua hati yang sama-sama lelah namun ingin saling menguatkan. Hari-hari Raka berubah. Ia tak lagi merasa kosong. Setiap lelah mengangkat barang, ia teringat senyum Sari. Mereka sering berbagi bekal sederhana, tertawa atas hal-hal kecil, dan saling memberi semangat. Sari mulai jatuh cinta, namun ia ragu. Ia hanyalah gadis miskin tanpa masa depan jelas. Raka pun hanya kuli dengan penghasilan pas-pasan. Bagaimana mungkin mereka bermimpi terlalu tinggi? Suatu hari, Sari sakit dan tidak masuk kerja. Raka panik. Ia mencari ke kos kecil tempat Sari tinggal. Melihat gadis itu terbaring lemah di kamar sempit, membuat hati Raka hancur. Ia ingin membantu lebih, tapi takut membuka identitasnya. Ia hanya membelikan obat dan makanan hangat, lalu duduk menemani Sari semalaman.
Sari terharu. Tak pernah ada orang yang peduli padanya seperti itu. Di tengah kesederhanaan itulah, cinta mereka tumbuh semakin dalam. Bukan karena harta, melainkan karena perhatian, pengorbanan, dan ketulusan. Namun, rahasia Raka perlahan menjadi beban. Ia tahu, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dan ia takut, cinta ini akan hancur karenanya. Rahasia sang bos kaya, di balik kehidupan sebagai kuli, Raka diam-diam tetap mengawasi perusahaannya. Ia memberi instruksi lewat asistennya tanpa pernah muncul di kantor. Banyak orang bertanya-tanya tentang sosok pemilik perusahaan yang misterius itu. Suatu hari, seorang rekan bisnis lama melihat Raka di pelabuhan. Ia hampir memanggil Raka dengan sebutan bos, tapi Raka segera memberi isyarat agar diam. Sejak saat itu, Raka sadar penamarannya mulai terancam. Sementara itu, Sari mulai merasa ada kejanggalan. Raka sering menghilang beberapa jam, berbicara di telepon dengan nada serius. Namun, Sari memilih percaya. Ia tidak ingin mencurigai satu-satunya orang yang membuat hidupnya hangat. Raka semakin bimbang. Ia jatuh cinta sepenuh hati. Tapi apakah Sari bisa menerima kenyataan bahwa ia selama ini berbohong? Cinta yang tulus mulai diuji oleh ketakutan dan rahasia. Kebenaran yang menghancurkan. Hari itu menjadi titik balik yang tak pernah Sari bayangkan. Ia berdiri terpaku di seberang jalan, menatap pria yang selama ini ia kenal sebagai kuli pelabuhan. Raka turun dari mobil mewah, mengenakan jas rapi, disambut hormat oleh para karyawan. Kata direktur terdengar jelas di telinganya, menghantam hati Sari tanpa ampun. Kakinya gemetar, dadanya sesak. Semua kenangan sederhana yang ia banggakan tiba-tiba terasa seperti sandiwara kejam. Malam-malam berbagi nasi bungkus, janji kecil tentang masa depan sederhana, semuanya runtuh dalam sekejap. Saat Raka mengejar dan mencoba menjelaskan, Sari tak sanggup mendengar. Air matanya jatuh deras. Baginya, kebohongan tetaplah kebohongan. Ia merasa dipermainkan oleh dunia orang kaya yang sejak dulu hanya memberinya luka. "Sejak awal kau tidak jujur padaku," ucap Sari dengan suara bergetar. Ia pergi meninggalkan Raka yang terpaku, menyadari bahwa cintanya baru saja hancur oleh kebenaran yang terlambat. Kepergian tanpa jejak. Keesokan harinya Sari menghilang. Warung tempat ia bekerja kosong tanpa kehadirannya. Kamar kos kecilnya telah ditinggalkan. Tidak ada pesan, tidak ada alamat. Raka merasa dunia berhenti berputar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka benar-benar kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia mencari ke setiap sudut kota, menanyakan Sari pada siapapun yang mungkin mengenalnya. Namun semua sia-sia. Malam-malamnya dipenuhi penyesalan. Ia sadar, niat baik tanpa kejujuran tetap melukai. Ia ingin dicintai apa adanya, tapi lupa bahwa kejujuran adalah dasar dari segalanya. Kekayaan yang dulu ia anggap segalanya kini terasa kosong. Gedung tinggi, rekening besar dan kekuasaan tak mampu mengobati rindu pada satu gadis miskin yang pernah membuatnya merasa cukup hanya dengan senyuman. Penyesalan seorang pria kaya. Berbulan-bulan kemudian, kabar tentang Sari akhirnya sampai ke telinga Raka. Gadis itu tinggal di kota kecil, bekerja serabutan demi bertahan hidup. Tanpa ragu, Raka berangkat sendiri, meninggalkan semua kemewahan. Ia menemui Sari di sebuah tempat sederhana. Penampilannya kini benar-benar seperti pria biasa. Tidak ada jas, tidak ada mobil mewah. Hanya mata lelah penuh penyesalan. Raka berbicara dengan suara bergetar. Ia mengakui kesalahan tanpa pembelaan. Ia tidak meminta dimengerti, hanya ingin jujur. Untuk pertama kalinya, ia membuka hatinya sepenuhnya. "Aku salah karena takut kehilanganmu, tapi justru itulah yang membuatku kehilanganmu," ucapnya sambil menunduk. Hati Sari terguncang. Ia melihat ketulusan yang dulu membuatnya jatuh cinta, namun luka itu nyata dan tidak mudah sembuh. Cinta sejati yang jujur,
Butuh waktu bagi Sari untuk memaafkan. Ia menimbang antara luka dan cinta yang masih tersisa, hingga akhirnya ia sadar. Kebahagiaan sejati bukan tentang status, melainkan tentang keberanian untuk jujur dan berubah. Sari menerima Raka kembali, bukan sebagai bos kaya, tetapi sebagai pria yang berani merendahkan egonya demi cinta. Raka berjanji, tidak akan ada rahasia lagi dalam hidup mereka. Mereka memilih menikah secara sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa sorotan, hanya doa, air mata bahagia, dan janji setia. Raka tetap kaya, namun kini ia hidup dengan hati yang utuh. Sari tetap sederhana, tapi ia tidak lagi merasa sendirian. Mereka belajar bahwa cinta sejati lahir bukan dari kepura-puraan, melainkan dari kejujuran dan pengorbanan. Dan disitulah dua hati yang terluka akhirnya menemukan rumah satu sama lain. Aku temukan